Hai, kembali lagi bersama saya di channel Sasuga Anime. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Kali ini saya akan mereview manga Black Clover chapter 342. Chapter kali ini melanjutkan kisah Asta di negeri matahari yang sedang belajar ki lanjutan, di mana Asta menerima kekalahan telak setelah diajar habis-habisan oleh Ichika, dan lanjutan kisah Yami dan Cho yang membunuh klannya sendiri. Sebelum kita mulai, bagi yang belum subscribe, disegerakan untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen agar saya tambah semangat buat kontennya. Baiklah, langsung saja. Mari kita mulai. Chapter kali ini berjudul Yang Kulihat Malam Itu. Panel pertama dimulai dengan Ichika yang bersedia menceritakan masa lalu Yami dan Cho di negeri matahari. Ichika menjelaskan kalau klannya Yami dan Cho merupakan keturunan grup assassin yang dikenal bernama Kijin. Kijin merupakan nama buatan leluhur Yami dan Ichika dengan pertarungan di berbagai medan perang di masa peperangan. Ichika melanjutkan kalau leluhurnya sebagai samurai dipercaya melindungi negeri matahari. Dari 5 provinsi di negeri ini, mereka dipercaya melindungi provinsi milik keluarga Ryudo. Menurut legenda, provinsi ini adalah tempat di mana naga berkepala 5 mengamuk, yang kemudian ditenangkan oleh Dewi Surga. Sedangkan Yorioku naga berkepala 5 itu terserap ke laut dan membuatnya berubah menjadi keruh dan hitam. Dan dikatakan hal ini menyebabkan distorsi ruang dan waktu yang menghubungkan ke neraka, kata Ichika. Tiba-tiba, panel berubah ke latar cerita Yami dan Cho masih remaja. Cerita diawali dengan pedang yang sedang beradu. Di sana terlihat Yami yang masih remaja, Ichika yang terlihat masih kecil, dan seorang lelaki tua sambil memegang sake. Ternyata lelaki tua itu adalah ayah Yami dan Cho. Ciri-ciri ayah Yami dan Ichika yaitu dia terlihat seperti pria berumur 50 tahunan, berbadan kekar, di dadanya terlihat bulu-bulu yang tebal, mempunyai brewok, berambut panjang dengan rambut diikat sedikit di bagian atas, memakai kimono Jepang yang sebelahnya dibiarkan terbuka. Dan sepertinya ayah Yami dan Ichika seorang pemabuk berat dengan sifat pemarahnya. Mungkin sifat Yami dan Ichika yang selalu terlihat marah itu keturunan dari ayahnya. Kembali ke cerita. Ayah Yami dan Ichika berkata, "Omong kosong. Kita ini adalah keturunan pemakai pedang iblis. Dan aku hanya diminta hanya untuk dia melindungi sebuah wilayah terpencil. Mana mungkin aku bisa lakukan itu? Darah Yorioku clan akan berteriak." "Oh, setuju bukan, Sukehiro?" kata ayah Yami. Yami pun membalasnya. Dia berkata, "Hanya ayahku yang berbicara seperti itu." Ayah Yami yang mendengar itu, dia pun berkata, "Apa katamu?" Terlihat Ichika yang berlari kecil ke arah Yami yang terjatuh setelah diajar ayahnya, sambil melihat ayahnya sendiri. Ayahnya yang melihat Ichika itu malah tambah murka. Dia berkata, Matamu terlihat persis seperti dia. Dia melahirkan seorang gadis lalu malah mati. Seorang yang tidak bisa bertarung tidak dibutuhkan di klan Yami," kata ayahnya. Mungkin yang dimaksud melahirkan seseorang perempuan lalu mati adalah ibunya Yami dan Ichika yang dibenci oleh suaminya sendiri. Kembali ke cerita, melihat ayahnya mengayunkan pedang ke arah Ichika, sontak Yami langsung menghentikan ayahnya dengan pedang miliknya dengan maksud melindungi Ichika sambil mengeluarkan aura hitam yang menyelimuti pedangnya. Yami pun berkata, "Cukup sudah, dasar ayah brengsek." Melihat hal itu, ayah Yami pun terlihat cukup senang. Dia berkata, "Haha, putra kaisar itu memang punya Yorioku yang besar. Tapi aku yakin kau pasti jauh lebih kuat darinya. Kaulah yang akan mewarisi gelar terkuat klan kita, Kijin, Sukehiro." Yami pun yang mendengar itu pun seolah tak peduli dengan omongan ayahnya. Yami langsung pergi dengan alasan memancing sambil mengajak Ichika. Ayahnya pun membalas, "Saat kau kembali, kita akan latihan lagi." Di panel selanjutnya diperlihatkan area laut yang luas. Di sana terlihat Yami yang mendapatkan seekor ikan buntal. Orang-orang di sana yang melihat Yami berhasil mendapatkan ikan buntal ikut senang, termasuk Ichika, dan mengatakan kalau Yami punya bakat memancing. Tiba-tiba melihat keramaian, Ryuya muda pun ingin ikut bersenang-senang. Mereka terkejut melihat keluarga kerajaan ikut bersenang-senang.
Mereka melanjutkan kalau Ryuya ikut, nanti kimono Ryuya akan kotor. Tapi Ryuya mengatakan tidak usah dipikirkan, dia juga suka memancing. Mereka terus melarang Ryuya untuk ikut, tapi Ryuya malah terus-terusan ingin bergabung dan meminta semuanya memanggil Ryuya dengan panggilan Ryu saja, seperti Yami memanggilnya. Ryuya menjelaskan kalau dirinya tidak peduli dengan status seseorang. Dia malah menginginkan kalau semua orang di negeri matahari ini bisa hidup dengan tertawa dan bahagia terus-menerus. Yami yang mendengar hal itu berkata, tak peduli mau seberapa akrab kau dengannya, dia tidak akan berubah. Ryuya pun membalasnya, hei jangan begitu. Yami pun melanjutnya, kau ini terlalu tidak peduli dengan dunia hingga punya mimpi macam itu. Tapi aku tak benci impian seperti itu. Tiba-tiba panel pun berubah lagi kepada Asta dan Ichika. Ichika melanjutkan kata-kata Yami tadi yang berpikir kalau Yami tidaklah benci dengan impian Ryuya. Tapi Ichika malah menyangkalnya. Dia berkata, aku juga berpikir sama. Tapi kata-katanya itu salah. Dia sama seperti yang dikatakan ayah. Dia sama seperti ayah. Dia bahkan lebih kijin daripada ayah. Panel pun berubah lagi. Terlihat Ryuya yang menggendong Ichika dengan raut wajah terkejut dan terlihat seperti habis bertarung dengan sengit. Ichika melanjutkan, pada saat berusia 13 tahun, orang itu membunuh ayah dan seluruh klannya. Setelah mendengar hal itu, Asta terlihat terkejut. Dengan wajah yang berkeringat, Asta membalasnya. Dia mengatakan, pasti sebuah kesalahan. Yami Dancho tidak akan melakukan hal semacam itu. Aku yakin dengan Yami Dancho yang kukenal. Ichika yang mendengar Asta mengatakan hal itu sangat marah. Dia berkata, jangan main-main, dasar cebol. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Itulah kenyataannya. Lagi-lagi Asta menolaknya. Asta terus-terusan tidak percaya dan menolak kata-kata Ichika. Setelah itu, Ichika melihat Asta tak percaya, memutuskan untuk melanjutkan latihan dan meminta Asta mengeluarkan hasil latihan dari Yami Dancho. Ichika melanjutkan bahwa dirinya tak peduli kalau latihan itu membuat Asta mati. Ichika langsung berubah ke mode samurai hitam berselimut bayangan. Akhirnya cerita ditutup dengan panel Asta dengan raut wajah terkejut dan ketakutan dengan keringat di wajahnya. Baiklah, jika kalian suka jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, dan jangan lupa komen sebagai dukungan kalian untuk channel saya.